بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Sya'ban syahrun fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul ladzi dzu quwwatil matin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts likafatil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizani, amma ba'du. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم Inna Allaha la yattali'u lailatan nismin Sya'ban hatta akhirul hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibunal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid As-Saifur Rahim rahimakumullah. Tidak ada ucapan yang sepertinya layak kita ucapkan pada pagi yang berkah ini, melainkan ucapan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa kita diberikan berbagai macam fasilitas hidup, nikmat hidup, nikmat sehat, dan dari sekian nikmat ada nikmat yang tak ternilai, yang tentu Allah tidak berikan nikmat ini kecuali kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nikmat apa itu? Nikmat iman, nikmat Islam. Kita tidak pernah meminta kepada Allah sebagaimana memintanya Nabi Musa untuk dijadikan umat Rasulullah. Kita tidak meminta kepada Allah untuk dijadikan orang-orang muslim, tetapi qadarullah, Allah takdirkan kita dari orang-orang yang mendapatkan hidayatul Islam. Maka ini nilai yang lebih berharga dari nilai dunia dan isinya.
Orang-orang kafir nanti di hari kiamat mereka akan menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka, kalau bisa mereka dikembalikan sesaat saja ke dunia, agar mereka bisa bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak menjadi kekal di dalam neraka. Nah, kita yang sudah mendapatkan hidayatul Islam wa hidayatul iman, maka layak dan patut kita pelihara nikmat ini. Kita jaga nikmat ini, kita pupuk nikmat ini. Kita berikan nikmat-nikmat ini nutrisi-nutrisi, vitamin-vitamin yang bisa menjadikan iman dan Islam kita sehat. Sehingga kalau iman dan Islam kita sehat, maka insya Allah hidup kita juga sehat. Kalau iman dan Islam kita sehat, maka insya Allah pikiran kita juga sehat. Kalau iman dan Islam kita baik, maka insya Allah seluruh perilaku kita juga baik. Hadirin jemaah Hasifur Rahim rahimakumullah. Di antara nikmat yang kita rasakan hari ini, pagi ini yang berkah ini, kita diberikan taufik dan hidayah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nikmat yang tak terhingga nilainya. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka di antara perkara yang akan menjadi saksi kita nanti di yaumil qiyamah, maka bumi yang kita ijak min kasratil khuta ilal masajid, dari perjalanan kaki, dari langkah kaki menuju masjid, akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Di hari al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki kita akan menjadi saksi. Tanah yang kita ijak oleh kaki kita menuju masjid akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa kita memperbanyak berjalan menuju masjid. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang begitu besar kecintaannya kepada kita, kepada umatnya. Maka Nabi tidak rela satu pun dari kita umatnya yang nanti merasakan pedihnya siksa neraka. Kecintaan Nabi kepada kita lebih besar daripada kecintaan orang tua kepada kita. Sayangnya Nabi kepada kita lebih besar daripada sayangnya kedua orang tua kepada kita. Maka layak dan pantas kita berbalas budi pada baginda Rasulullah SAW, walaupun beliau tidak meminta balas budi kita. Tanda balas budi kita kepada beliau adalah kita berusaha melaksanakan apa yang menjadi perkara yang beliau sukai. Kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, walaupun kita tidak semua sunnah Nabi bisa kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita, tapi kita berusaha. Maka di antara perkara yang Allah selalu jaga, yang Nabi selalu jaga, adalah beliau senantiasa menjaga sholat berjamaah, wabil khusus menjaga sholat berjamaah subuh. Yang ini juga bagian dari jaminan
jaminan Allah dan Rasulnya bahwa siapa yang menjaga sholat antara dua dingin, sholal bardain, sholat subuh salah satunya, maka garansinya adalah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Sayyidul Rahim rahimakumullah. Kita hari ini insya Allah berada di tanggal 14 Sya'ban. Berarti nanti malam adalah malam ke-15 Sya'ban. Berarti tinggal 2 minggu kita akan kedatangan tamu yang sangat kita nanti-nantikan. Tamu yang agung, tamu yang terhormat, yakni syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jemaah Sayyidul Rahim rahimakumullah, apa yang mesti kita kerjakan di bulan Sya'ban, wabil khusus di pertengahan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan yang posisinya baina Rajab wa Ramadan. Posisi bulan ini ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan yang Nabi memberikan informasi dalam hadisnya, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan yang kebanyakan manusia kurang perhatian, melalaikan terhadap bulan ini. Wa huwa syahrun turfa'u fihi a'mal ila rabbil alamin. Ini momentumnya. Kalau dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ada amalan pekanan yang Allah, yang malaikat setorkan amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'radul a'mal yaumal isnain wa yaumal khamis. Kalau pekanan amalan kita disetorkan oleh malaikat kepada Allah hari Senin dan hari Kamis, maka itulah baginda Rasulullah SAW, beliau di antara puasa sunnah yang beliau kerjakan adalah puasa di hari Senin dan puasa di hari Kamis. Kenapa? Karena beliau menyampaikan dalam hadisnya, wa ana uhibbu ayyarfa'a amali wa ana shaim. Beliau baginda Rasul ingin ketika amal diangkat oleh malaikat kepada Allah, posisi beliau dalam keadaan berpuasa. Ketika amal itu diangkat, diberikan oleh malaikat kepada Allah, maka dalam catatan terakhir dalam buku amal yang malaikat Raqib dan Atid catat, beliau berkeinginan dalam catatan itu ada catatan bahwa orang itu sedang melaksanakan puasa. Itu amalan pekanan. Tiap pekan amalan kita disetorkan. Maka ada amalan tahunan. Amalan tahunan yang malaikat setorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan di mana momentum amalan tahunan itu malaikat berikan kepada Allah? Momentumnya ada di bulan Sya'ban. Tepatnya di pertengahan bulan
bulan Sya'ban. Jemaah Masjid Syekh Ibrahim rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Ahmad, yang hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, baginda Rasulullah SAW menyampaikan, diawali hadis ini dengan harfu tauqid. Innallaha, harfu tauqid. Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan harfu tauqid. Dalam riwayat yang lain, la yattali'u, harfu tauqid menggunakan huruf lam. Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengunjungi hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang kepada hamba-hambanya. Layat toli'u, kalau secara makna harfiah dari kata tola ayat lu'u. Tola ayat lu'u itu terbit. Tola atis syamsu, matahari terbit. Secara makna kalimah, tola ayat lu'u terbit, artinya nampak. Secara makna kalimah, Allah akan menampakkan kepada hamba-hambanya, akan datang kepada hamba-hambanya, akan mengunjungi kepada hamba-hambanya. Kapan Allah akan menampakkan, datang dan berkunjung kepada kita? Lailatan nisfi min Sya'ban, akan datang mengunjungi kita di malam nisfu Sya'ban. Apa yang Allah akan berikan, yang Allah kabarkan kepada kita, apa yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya, kabar berita gembira apa yang Allah akan berikan, Allah sampaikan kepada hamba-hambanya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah akan membawa ampunan, yang ampunan itu akan Allah berikan kepada semua hamba-hambanya. Allah akan membawa ampunan, Allah akan mengampunkan dosa semua hamba-hambanya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Tentu ampunan ini terkait dengan kita selaku manusia, sebagai makhluk yang emang punya potensi untuk berbuat salah dan dosa. Maka di malam Lailatul Sya'ban, nisfu Sya'ban, Allah akan turun, Allah akan datang, Allah akan berkunjung kepada kita hamba-hambanya. Allah akan membawa ampunan. Ampunan itu Allah akan berikan kepada semua hamba-hambanya. Akan diobral ampunan. Maka ada dua kelompok manusia, sungguh-sungguh amat sayang. Ada dua kelompok manusia yang tidak mendapatkan karunia ampunan di malam nisfu Sya'ban, di malam pertengahan nisfu Sya'ban. Yang ampunan itu Allah berikan kepada semuanya, semua manusia. Tetapi dua kelompok manusia itu tidak akan mendapatkan ampunan. Subhanallah. Kita ingat dua kelompok manusia ini, dan jangan sampai ada dalam diri kita masuk dari dua kelompok ini. Karena kalau ada kita masuk bagian dari dua kelompok manusia ini, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Karena di antara perkara yang kita mintakan kepada Allah adalah ampunan. Itulah salah satu perkara yang oleh ahli taqwa, ahlul khair, mereka berdoa meminta kepada Allah, yang mereka pinta adalah ampunan.
ahli taqwa, ahli khair, para sahabat, para ulama, para salafus salih, ketika mereka meminta kepada Allah adalah meminta ampunan. Beda dengan kita. Beda-beda tipis lah dengan kita. Kalau kita meminta kepada Allah, banyak meminta kepada Allah, kita banyak meminta urusan-urusan pribadi, urusan-urusan duniawi. Walaupun mungkin kita meminta kepada Allah ampunan, tapi urutannya mungkin bisa jadi ampunan itu mungkin nomor 12 yang kita minta. Tetapi para sahabat meminta ampunan nomor wahid kepada Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah mengampunkan dosa kita, kira-kira kalau Allah sudah mengampunkan dosa kita, di manakah tempat berlabuh kita nanti di hari kiamat, di akhirat? Kalau Allah sudah mengampunkan dosa kita, di mana tempat berlabuh kita kira-kira? Ini para santri. Di mana tempat berlabuh kita nanti di hari kiamat kalau Allah sudah memberikan garansi ampunan? Di mana? Ya di surga. Ya. Kalau Allah sudah memberikan ampunan kepada kita, maka tempat berlabuh kita di hari kiamat adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan apa lagi yang akan Allah berikan kepada kita? Ya Allah akan berikan kepada hamba-hambanya ketika hambanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai. Kalau orang beriman, dia tahu nilai. Mana nilai amalan, mana nilai doa yang akan menghantarkan dia ke surga. Orang beriman tahu nilai. Maka di pertengahan nisfu Sya'ban Allah akan berkunjung kepada kita. Tapi dua kelompok manusia ini tidak akan mendapatkan ampunan. Siapakah dua kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Di malam yang sangat berkah. Yang pertama, limusyrikin. Orang-orang musyrik. Orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang berbuat musyrik, maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Masjid Isya Ibrahim rahimakumullah. Masyarakat Jasinga, saya nggak tahu apa 100% masyarakat Jasinga ini muslim? Saya nggak tahu. Ya. Tapi kalau masyarakat tempat tinggal saya 100% muslim. Saya nggak tahu masyarakat Jasinga. Saya belum pernah baca atau dengar data masyarakat Jasinga 100% orang muslim. Katakanlah 98% masyarakat Jasinga ini orang muslim. Orang yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bersyahadat orang muslim, masyarakat Jasinga, saya tidak menyaksikan, saya tidak melihat di Jasinga ini ada orang yang menyembah patung. Tidak ada masyarakat Jasinga yang menyembah patung. Atau mungkin saya yang tidak tahu. Ada masyarakat Jasinga, ada orang Jasinga. Ada gak di Jasinga ini orang yang masih menyembah patung? Ayah Pak, di Jasinga ayah kan menyembah patung. Itu ayahnya 100% ya. Alhamdulillah. 100% masyarakat Jasinga sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara keyakinan masyarakat Jasinga katakan 100% semuanya orang muslim. Tidak ada yang menyembah patung.
tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara i'tiqad, keyakinan masyarakat Jasinga semuanya orang-orang muslim. Berarti masyarakat Jasinga insya Allah terbebas secara i'tiqad dan keyakinan, terbebas dari namanya perbuatan syirik, musyrik. Karena secara keyakinan sudah bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Rasul. Tapi yang kita khawatirkan ini adalah syirkul amal, syirkul amal. Yang kita khawatirkan adalah syirik dalam syirik dalam konteks perbuatan. Bukan syirik dalam konteks akidah, dalam konteks i'tiqad. Ini yang kita khawatirkan. Syirik dalam perbuatan kita. Kita mungkin hari ini, saat ini kita tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, tetapi bisa jadi dalam hati kita ada patung-patung. Dalam hati kita masih ada bercokol patung-patung yang kita tidak secara langsung kita sembah. Amal perbuatan kita. Patung apa itu? Patung kedudukan, patung harta, patung ketenaran. Patung gila wibawa dan lain-lain. Barangkali masih ada patung-patung itu dalam hati kita. Gila hormat, gila kedudukan, gila jabatan, menghalalkan berbagai macam cara, ya kan? Selagi punya kedudukan, punya pangkat, punya jabatan, maka bukannya digunakan untuk bagaimana limaslahatil jami, untuk kemaslahatan orang banyak, tapi justru menjadi orang yang oportunis, menjadikan kesempatan kedudukan dan jabatan justru untuk meraup keuntungan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Syirik amal nih, syirik amal. Syirik dalam perbuatan. Karena kita dalam sholat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Wah, tahu semua kita. Allahu Akbar itu apa artinya? Allah Maha besar. Ucapan Allahu Akbar sebagai implementasi, aplikasi, perwujudan bahwa kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Berarti yang kita agungkan itu hanya Allah. Yang kita yakini hanya Allah. Yang kita kagumi hanya Allah. Nah, ini syirik amali yang kita khawatirkan. Kekaguman terhadap kedudukan, pangkat dan jabatan. Ini yang kita khawatirkan. Mana bahaya dua-duanya? Sama bahaya. Syirik i'tiqadi dengan syirik amali sama. Cuman beda nama. Sama bahaya dua-duanya. Al-Quran memberikan gambaran bagaimana perbuatan syirik ini. Orang yang berbuat syirik layah batonna amaluhu, amal-amal ibadahnya akan sia-sia. Ka'annama kharra minas sama fatakhtabhu at-tayru. Orang yang berbuat syirik seperti orang yang jatuh dari langit, kemudian dibawa, diterbangkan ke tempat yang tidak tahu arah. Sama bahaya dua-duanya. Syirik i'tiqadi, syirik amali. Kalau syirik i'tiqadi kita tahu, jelas nampak.
Tapi syirik amali ini bagian dari syirik khafi yang tersembunyi, yang mungkin masih bercokol dalam hati kita. Ibu-ibu kadang tidak terasa mungkin ada syirik khafi dalam hatinya. Mentuhankan suami dalam tanda petik. Dalam tanda kutip, mentuhankan suami. Timbul keyakinan bahwa yang memberikan makan, memberikan fasilitas segalanya adalah dari suaminya. Ini syirik khafi. Sama bahayanya, justru ini enggak terdeteksi. Kalau syirik itu tadi terdeteksi jelas, syirik khafi. Bergantung kepada suami, menggantungkan hidup kepada suami, sehingga ketika suami jatuh maka ikut jatuh. Kenapa? Karena sandarannya bukan kepada Allah. Sandarannya bukan kepada Allah. Sandarannya tidak kuat. Kalau kita bersandar di tiang, tiangnya tidak kuat, ya roboh, kita ikut roboh. Kalau kita bersandar kepada suami, ibu-ibu bersandar sama suami, sandarannya sangat kuat kepada suami, ketika suaminya roboh, ikut roboh. Tapi kalau sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hayyun la yamutu. Allah tidak akan roboh. Allah akan hidup selama-lamanya. Maka bersandarlah kepada zat yang tidak akan roboh selama-lamanya. Ini syirik khafi. Nah, orang-orang yang musyrik ini melakukan kesyirikan, termasuk syirik yang secara jelas, mungkin di Jasinga nggak ada, saya nggak tahu. Yang sekarang zaman kata orang Jawa, zaman saiki itu masih ada, masih banyak. Masih banyak orang percaya dengan perdukunan. Zaman sudah tahun 2021 masih aja orang percaya. Agar bisnisnya maju, agar dagangnya laku, maju, laris. Kalau dalam ada namanya sihir, kata orang Jasinga, sihir panglaris. Itu masih ada nih. Zaman saiki tahun 2021 masih ada orang meyakini itu. Masih ada orang yang melakukan itu. Kira-kira kalau orang meyakini melakukan perbuatan itu, apa namanya? Sihir panglaris, kira-kira dia yakin kepada Allah apa enggak itu? Supaya bisnisnya maju, supaya dagangnya maju. Wah, saya bukan datang ke dukun, bukan. Ini ahli hikmah. Bukan dukun, ahli hikmah ini. Orang yang dikasihkan juga ayat-ayat Quran. Bukan dukun. Justru itu. Dukun zaman sekarang sudah bermetamorfose, sudah sulit membedakan kita mana dukun mana ustaz. Kadang secara visual aja sama. Secara visual aja, secara tampilan, secara casing nih sama antara dukun dengan ustaz dengan kiai. Nggak terasa. Ya. Maka hati-hati. Di pertengahan malam nisfu Sya'ban, kalau kita melakukan kesyirikan, maka kita akan tidak mendapatkan bagian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya. Saya yakin masyarakat Jasinga 100% tauhidnya lurus kepada Allah. Amin. Nah, masyarakat Jasinganya masyarakat yang agamis, religius. Kalaupun masih ada satu orang dua orang, kita doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah, segera taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan bagian ampunan di pertengahan malam nisfu Sya'ban. Au musyahin, orang yang dalam hatinya masih menyimpan kebencian, menyimpan dendam kepada orang lain, kepada saudaranya. Ini musyahin namanya. Musyahin berarti orangnya, pelakunya. Syahna, syahna amal perbuatannya. Di pertengahan malam nisfu Sya'ban, di antara kelompok manusia yang tidak mendapatkan ampunan, orang yang di dalam hatinya ada kebencian, yang masih menggaris, menggurat dalam hatinya, ada dendam dalam hatinya, tidak mau memaafkan kepada orang lain, kepada saudaranya, mungkin tidak mau memaafkan kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kepada istri dan suaminya. Ada kebencian. Ini hati-hati. Syahna, musyahin. Orang yang dalam hatinya ada dendam, dendam kesumat. Ada kebencian. Dan kebencian itu masih tertanam. Mohon maaf, mungkin orang ada yang sampai mengatakan, saya tidak mau sampai mati, saya tidak mau memaafkan. Hati-hati. Musyahin, orang yang dalam hatinya ada kebencian, tidak legowo, tidak melapangkan dada untuk memaafkan kepada orang lain. Sifat memaafkan kepada orang lain salah satu sifat orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antara indikator orang-orang bertakwa, di antara tanda orang-orang bertakwa, afina 'anil nas. Dia senantiasa memaafkan orang lain sebelum orang lain itu meminta maaf. Sama meh manehna datang minta maaf, geus mentakeun maaf ka Allah pikeun manehna. Dia berdoa, dalam doanya, ya Allah ampunkan si A, si B ya Allah. Dia pernah berbuat zalim kepada saya, ya Allah ampunkan ya Allah. Hari ini, saat ini ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Kira-kira pernah gak kita melakukan perbuatan itu? Sebelum orang itu datang minta maaf, kita sudah meminta maafkan duluan. Memaafkan orang lain itu bukan perkara mudah. Maka itulah afina 'anil nas digolongkan kepada salah satu tanda orang-orang bertakwa. Karena orang-orang bertakwa senantiasa mengharapkan ridho Allah, kecintaan Allah. Di antara amalan yang Allah sukai adalah afina 'anil nas, senantiasa memaafkan manusia. Dan itu dicontohkan oleh teladan kita, oleh sosok yang menjadi panutan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu manusia yang sempurna, ahlut taqwa. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, itu sudah diberikan garansi ampunan dosa yang sekarang dan yang bakal datang, sudah diberikan garansi ampunan. Rasulullah basyarun walakin laisa kal basyar. Kita juga basyarun. Kita juga sama basyar, manusia. Tapi mungkin kawenya kita beda. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita belajar membalas air tuba dengan air susu. Bisa gak kita membalas air tuba dengan air susu?
Bisa gak nih kita membalas air tuba dengan air susu? Mudah-mudahan. Teorinya mudah, prakteknya subhanallah. Maka orang-orang bertakwa senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kebencian dibalas dengan kasih sayang. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul aja manusia yang paling mulia. Luar biasa. Nggak tanggung-tanggung disebut sebagai al-majnun ya. Ini jemaah yang di sini pernah nggak disebut sama orang majnun? Saya juga selama ngisi-ngisi ceramah belum pernah ada yang menghina saya, majnun tuh ustaz tuh. Belum pernah saya. Tapi Rasulullah sudah mendapatkan ucapan itu, al-majnun, orang sinting, orang gila. Coba hari ini kalau kita dihina sama orang dengan sebutan itu, kira-kira kita bakal marah apa tidak nih? Dibilang sinting loh. Subhanallah ya. Rasulullah tidak pernah. Itulah baginda Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal dzarrah min kibri. Kalau orang tidak punya sifat pemaaf kepada orang lain, lantas apa yang ada dalam hatinya? Kecuali kesombongan, kecuali keangkuhan. Karena merasa dirinya, wah, saya gitu loh. Masa saya orang tua harus minta maaf duluan kepada anak? Masa saya guru harus minta duluan minta maaf kepada murid? Masa saya sebagai kiai harus duluan minta maaf kepada santri? Ya. Padahal dia yang salah, mestinya dia yang datang minta maaf ke saya. Wong dia yang salah kok. Apa yang bercokol dalam hati kalau bukan kesombongan? Nah, dia merasa aku, merasa punya keistimewaan. Maka orang yang dalam hatinya ada setetes, sebiji zarrah kesombongan, la yadkhulul jannah, tidak akan mampir di surga. Ya. Maka itulah orang-orang bertakwa senantiasa memaafkan kepada orang lain yang berbuat salah sebelum orang itu meminta maaf. Ya. Maka di bulan Sya'ban ini masih ada 2 minggu kita mendatang Ramadan. Ya. Ramadan ini bulan suci. Maka kita berharap kita masuk ke bulan yang suci, kita berusaha kita sucikan hati kita. Kalau secara i'tiqadi tadi secara keyakinan kita insya Allah sudah tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala. Tetapi kita khawatir masih ada bercokol-cokol tadi. Patung-patung kesombongan, keangkuhan dan lain-lain dalam hati kita. Kita bersihkan. Kita keluarkan dalam hati kita. Maka insya Allah bulan Ramadan, bulan yang suci, kita memasuki bulan Ramadan, kita berusaha membersihkan, mensucikan diri kita, hati kita. Maka insya Allah akan klop, ya. Akan matching, akan nyambung. Ya. Kita berusaha mensucikan diri Ramadan yang suci, maka insya Allah kita akan punya semangat, punya gairah, punya girroh, punya motivasi untuk senantiasa memanfaatkan momentum Ramadan yang belum tentu tahun depan, bahkan belum tentu nanti nih 2 minggu kemudian belum tentu kita menikmati. Betul gak? Belum tentu 2 minggu kemudian kita bisa menikmati indahnya Ramadan. Maka di antara doa yang Nabi panjatkan mulai dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nabi ingin disampaikan ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita panjang umur sehingga umur kita disampaikan kepada bulan Ramadan, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya
beribadah di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kajian di pagi yang berkah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Di hati jamaah semuanya. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.